Bismillahirrahmanirrahim. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم الآيات نرتاد لنحفظها الحلقا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pendidikan adalah merupakan suatu proses pembelajaran di mana siswa yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya tidak baik menjadi baik, dan merupakan suatu modal guru untuk merubah dari proses pendidikan atau pembelajaran tersebut. Pada hari ini merupakan proses ataupun mengaplikasikan daripada kompetensi daripada peserta didik di dalam kegiatan Haflah Asyirus Sana. Untuk kegiatan ini diikuti oleh kelas 1 sampai kelas 5 yang berjumlah sekitar 670 siswa. Dan mudah-mudahan mereka dengan kegiatan ini mendapatkan ilmu dan pengalaman di mana mereka merealisasikan daripada yang didapatkan 1 tahun di sekolah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk menjadikan mereka tujuannya adalah hanya beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan itu manusia akan bahagia di dunia dan di akhirat. Selain itu juga Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa tujuan pendidikan itu untuk imaratu al-ard, memakmurkan bumi. Menjadi para pengurus di muka bumi ini yang mengurus urusan orang banyak atau mengurusi urusan pribadinya untuk kemaslahatan dirinya dan kemaslahatan orang banyak. Dan ini pun ada dalam Islam, merupakan tujuan pendidikan. Bahwa relevansi ataupun keterhubungan kegiatan di pagi hari ini adalah salah satunya bagaimana mengkomunikasikan sesuatu yang kita tahu. Artinya sesuatu yang kita tahu bisa ditampilkan ke orang. Kalau seseorang punya hafalan Quran, bisa nggak orang lain tahu bahwa dia adalah hafal Quran? Kapan? Ketika dia mampu membaca Al-Quran di depan orang lain. Karena mungkin saja seseorang hafal Quran tapi malu untuk memperlihatkan hafalannya. Bahkan tidak bisa jadi imam. Kenapa? Karena tidak punya kemampuan untuk di depan orang. Ada orang hafal Quran ketika jadi imam ngadeg-deg gitu ya. Ya, ngagibrig kata bahasa Sundanya. Bahkan semua yang dihafalnya jadi hilang. Kenapa? Karena tidak terbiasa untuk tampil. Nah, hari ini tentunya adalah bagian dari pembelajaran. Artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Dalam ilmu akidah kita mengenal macam-macam tauhid. Yang pertama, tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah dalam perbuatannya, meyakini bahwa Allah menciptakan alam semesta, mengatur alam semesta, memberi rezeki kepada setiap makhluk. Kelihia adalah mengesahkan Allah dalam perbuatan hamba. Sedangkan tauhid asma wa sifat adalah meyakini bahwa Allah mempunyai nama dan sifat yang baik. Lawan dari tauhid adalah syirik. Syirik adalah menyekutukan Allah dalam peribadatan. Kami atas nama bagian dari sistem pendidikan yang ada di Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya sekali lagi merasa berbangga hati dan mengapresiasi terhadap segala jenis bentuk kegiatan pendidikan yang sudah dilaksanakan di SD IT TQ Asuna ini. Mudah-mudahan ke depan SD IT TQ Asuna
semakin jaya, semakin berhasil di dalam mengembangkan pendidikan, khususnya pendidikan yang berlangsung di lembaga pendidikan As-Sunnah itu sendiri. Kepada para orang tua wali santri, kami atas nama Dinas Pendidikan menghaturkan terima kasih atas segala dukungan, bantuan, dan partisipasi sehingga pelaksanaan pendidikan di Kota Tasikmalaya umumnya dan di SDIT TK As-Sunnah bisa berjalan dengan lancar tanpa kendala yang berarti. Juga kepada pendidik dan tenaga kependidikan untuk terus meningkatkan potensi dan kompetensinya sehingga bisa melayani dan melaksanakan bimbingan pendidikan kepada anak-anak kita untuk jauh lebih baik lagi. Sekali lagi, selamat kepada anak-anakku, terima kasih kepada orang tua wali santri, dan juga terima kasih kepada seluruh jajaran pengurus yayasan, serta Dewan Pendidik dan Tenaga Kependidikan di As-Sunnah yang sudah mencurahkan segala kemampuannya untuk bisa melayani pendidikan kepada anak-anak kita. Baik, hari ini kita akan belajar bahasa Arab. Kenapa kita harus belajar bahasa Arab, Ustaz? Kan kita tidak tinggal di Arab. Iya benar, kan kita tinggalnya di Indonesia. Masya Allah, ada yang tahu kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Tidak. Baik, Ustaz akan menginformasikan mengenai pentingnya belajar bahasa Arab. Kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Yakni karena Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad di tengah-tengah bangsa Arab dan dalam bahasa Arab. Oleh karenanya, supaya kita dapat memahami Al-Quran dan hadis dengan baik dan benar, maka kita harus belajar bahasa Arab. Sebagaimana yang disampaikan oleh Umar bin Khattab, pelajarilah bahasa Arab karena dia sebagian dari agama kalian. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Manuzzala bala'un illa bidambi wala uriya ala'un illa bitaubatin." Tidaklah musibah tersebut turun melainkan dosa. Oleh karena itu, tidaklah musibah tersebut hilang melainkan dengan taubat. Di hamparan kain yang lusuh, jiwa tertunduk dan bersimpuh, memohon ampun dari Yang Maha Pengampun atas segala dosa-dosa yang mencemari raga yang semakin rentah. Kami hanya setitik debu yang hina, yang rapuh tak berdaya dari kilaf serta dosa. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kini ku bersimpuh memohon ampunan-Mu. Terangilah hati dan jiwa ini, tuntunlah jalanku, serta berilah petunjuk-Mu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan terima kasih kepada guru saya, Pak Ustadz. Saya ucapkan terima kasih juga kepada para guru-guru. Langsung aja Pak Ustadz mungkin ya. Mungkin beliau terlalu berlebihan kalau misalnya saya itu terbaik enggak. Ya kebetulan aja mungkin saya domisili ditugaskan sebagai Babin Kaptimas di wilayah di mana adanya domisili pesantren. Mungkin testimoni saya kenapa anak saya dimasukkan di pesantren atau di sekolah Ihya As-Sunnah. Mungkin dikarenakan saya udah keliling-keliling, sambang sini sambang sana, yang mungkin yang cocok buat pendidikan anak mungkin salah satu yang terbaik menurut saya itu adalah di pesantren Ihya As-Sunnah. Alhamdulillah anak saya 2 tahun Pak Ustadz, TK 2 tahun, sekarang kelas 1, mungkin udah 3 tahun mengambil ilmu di pesantren ini. Alhamdulillah perkembangan anak saya sangat luar biasa.
Bila dibandingkan seusia dengan anak-anak seusia anak tuh beda jauh. Itu sangat luar biasa, pokoknya kalau kekurangan sedikit aja, mungkin sama rekan saya terkait dengan fasilitas. Mungkin kadang-kadang kita kalau menjemput apalagi kalau hujan, nah itu mungkin kadang-kadang sampai 1,5 jam lah. Setengah jam kita ngantri, kita sama-sama sama security juga mengatur dikarenakan mungkin kurang atau masih dalam prosesnya pelebaran. Mudah-mudahan ke depan kata beliau, mudah-mudahan ada pelebaran daripada untuk pembangunan Ponpes itu sehingga apa yang dikeluhkan mungkin itu sebagian orang tua siswa bisa terima. Mudah-mudahan akan lahir besok lusa putra-putri kita menjadi seorang polisi yang saleh, menjadi tentara yang saleh, menjadi ASN yang saleh, menjadi guru-guru yang saleh, menjadi pemimpin, lurah, camat, wali kota ataupun bupati, bahkan gubernur sekalipun, juga presiden sekalipun akan lahir dari putra-putri kita yang soleh dan soleha. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena dengan kembali kepada agama yang murni, yang suci dan agung ini, insya Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, Allah akan memberikan kepada kita semua.